Merdeka. Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman, adik-adik, kanak-kanak yang ada di rumah. Bersama Kak Madi hari ini seperti biasa kembali lagi dengan cerita kita Dongeng Ceria Nusantara. Nah, teman-teman, semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat, semangat belajar, seperti semangat para pejuang kita yang dahulu, ya, dengan negara kita yang merdeka. Dan Kak Madi ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-76 Indonesia sampai saat ini telah merdeka. Dan selamat buat adik-adik yang selalu semangat, semoga tetap selalu jaya dan memberi yang terbaik buat bangsa kita. Nah, adik-adik, kali ini Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik. Siapa anak hebat? Angkat tangan. Siapa yang selalu rajin belajar? Angkat tangan. Siapa anak selalu rajin membaca? Semoga adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Kak Madi. Nah, Kak Madi punya cerita hebat untuk hari ini. Langsung saja ya teman-teman ya. Ceritanya adalah kelebihan unta dan babi. Nah, ini menarik sekali. Di pagi itu, unta pun berjalan di tepi hutan. Berjalan pelan, dengan bunduknya yang di belakang, dengan kakinya yang sangat panjang dan lehernya agak tinggi. Dia pun mencegah dengan badannya yang tinggi. Dia pun saat itu berpapasan dengan seekor yang babi. Kata unta, beruntung sekali aku mempunyai badan yang tinggi, hingga aku dengan mudah memakan dedaunan yang di ujung pohon itu. Aku bisa menikmatinya dengan nyaman. Unta pun mengambil pucuk-pucuk daun itu sembari memakan dan mengunyah. Babi pun pada saat itu berpapasan dan dia merasa tidak nyaman dengan perkataan unta pada saat itu. Mengatakan kalau bertubuh tinggi itu sangatlah beruntung dan nyaman. Babi pun mengatakan, tentu aku lebih baik bertubuh dengan pendek. Kenapa? Kata babi. Aku kan dengan mudah untuk memakan daun-daun tanpa dengan bersusah payah. Aku bisa menikmati rumputan ini. Babi pun mengatakan, lebih nyaman, lebih indah kalau bertubuh itu pendek. Dia bisa menikmati rumput-rumput yang segar tanpa dengan menggunakan berdiri yang tinggi.
Akhirnya mereka pun bertatapan. Baiklah, kalau seperti itu, kata unta. Mari tidak usah panjang-panjang. Mari kita buktikan siapa yang lebih hebat, bertubuh tinggi atau pendek. Akhirnya unta pun menantang, mengajak berlomba babi untuk membuktikan siapa yang lebih baik. Babi pun berkata, "Hai unta, aku akan membuktikan kalau aku bertubuh pendek itu sangat menguntungkan dan lebih baik tentunya." Unta pun tak mau kalah. Baiklah, aku akan membuktikan kalau mempunyai tubuh yang tinggi itu lebih menguntungkan, babi. Kalau memang aku tidak bisa membuktikan, aku akan melepas pundukku ini, kata unta. Babi pun tak mau kalah. Baik, jika aku kalah, aku akan melepaskan moncongku ini, kata babi. Unta pun tidak berlama-lama. Mari kita buktikan, kata unta. Ikut denganku. Unta pun langsung membawa babi di satu taman. Pada saat itu ya teman-teman, di satu taman, di mana taman itu indah sekali. Unta pun mencari taman itu yang mempunyai tembok, penghalang tembok yang panjang sekali. Setelah sampai di depan, mereka berdua berdiri di depan. Unta pun menunjukkan kelebihannya. Perlahan unta menaikkan kepalanya dan berdiri cekak. Wah, indah sekali taman ini, kata unta. Aku dengan nyaman menikmati dan bebas melihat walaupun taman ini mempunyai tembok yang sangat panjang. Aku ingin menikmati makan dedaunan yang di ujung ranting itu. Unta pun sesekali menjemput pucuk daun itu. Dia pun memakan. Sementara babi yang ada di bawah, karena berbadan pendek, kakinya pendek, dia tidak bisa melihat keindahan taman pada saat itu. Dia pun merasa sedikit tidak nyaman karena untalah pada saat itu yang memenangkan. Karena temboknya yang sangat panjang hingga babi tidak bisa memasukinya. Babi pun tidak mau kalah. Baik, unta, mari ikut denganku. Aku akan membuktikan kalau berbadan pendek itu juga lebih beruntung. Unta pun tersenyum karena dia sudah merasa berbadan tinggi itu lebih menguntungkan. Berjalanlah mereka kembali. Sementara babi di saat itu di depan mencari, memutar ide apa yang ingin dia tunjukkan kepada unta. Akhirnya dia pun berjumpa salah satu taman. Nah, ini dia. Saatnya aku membuktikan
membuktikan kepadamu onta, siapa yang lebih beruntung, tinggi atau pendek. Babi pun memilih taman itu dengan dikelilingi beton, pagar yang amat tinggi. Kebetulan taman itu mempunyai satu pintu yang kecil. Dengan mudahnya, babi memasuki pintu taman itu. Sementara onta yang berbadan tinggi tidak bisa memasuki taman itu. Dan babi pun berkata, "Wah, indah sekali taman ini. Aku bisa menikmatinya dengan rumput-rumputnya yang pendek. Aku bisa menikmati dengan mudah memakannya." Onta pun terdiam. Tak lama, babi pun keluar. Nah, onta sudah aku katakan, berbadan pendek itu juga menguntungkan. Babi pun merasa bangga sekali karena bisa membuktikan kepada onta. Akhirnya mereka pun kelelahan setelah berjalan, merenung. Mereka pun bertatapan. "Baik, onta. Iya, babi. Kita tidak usah bertengkar lagi. Ternyata berbadan panjang atau berbadan pendek itu sama saja. Sama-sama menguntungkan dan ada kelebihan dan kekurangan." Akhirnya, teman-teman, si babi yang tadinya berjanji untuk melepas moncongnya, dan onta pun yang tadinya berjanji untuk melepas punduknya, ternyata mereka tidak jadi sama-sama melepas apa yang mereka sepakati tadi, karena keduanya sama-sama menguntungkan. Nah, teman-teman, itulah cerita Kak Madi hari ini. Cerita dongeng ceria Nusantara. Hikmahnya adalah, marilah kita bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan kelebihan yang masing-masing pada diri kita, marilah pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan yang ada di muka bumi ini. Sekian dulu cerita Kak Madi, sampai berjumpa di cerita dongeng selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesia, Republik Indonesia, bangsaku. Semangat terus, jaya terus anak Indonesia. Semoga selalu berjaya dan memberikan terbaik untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.